Halo semua, Shalom Aleichem, berkah dalam. Pastinya kalian udah tahu dong berita yang lagi-lagi viral di jagat dunia maya dan selalu bertebaran hampir di setiap platform sosial media. Karena ini berkaitan dengan iman kepercayaan kita. Yuhu, apalagi kalau bukan tentang penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Oke, kita simak aja dulu yuk. Beritanya kayak gimana sih? Kita lihat dulu. Check it out. Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Penolakan seluruh pendirian gereja di akun Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Wali kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Sebelum lanjut, kita lihat cuplikan yang satu ini dulu ya. Cuplikan film apa nih kira-kira? Pasti kalian tahu dong. Yuk, check it out. Apa yang dilakukan oleh wali kota dan wali kota Cilegon dengan ikut menandatangani penolakan pendirian tempat ibadah, menurut saya ini adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena sebenarnya pejabat negara itu atau kepala daerah itu kan diatur dan dia disumpah untuk menjalankan konstitusi, aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini menurut saya sangat masalah serius. Konstitusi kita menyebutkan bahwa semua orang beragama berhak menjalankan ibadahnya atau menjalankan kegiatan keibadahnya dimanapun, dan Indonesia ini dimanapun orang boleh agama apapun untuk menjalankan ibadah tanpa harus ditentang dan tidak boleh ditentang. Negara dalam hal ini pemerintah daerah harusnya memberikan atau memfasilitasi kegiatan keagamaan apapun agamanya, karena posisi negara ini ya memberikan fasilitas kepada warga negara. Nah, apabila tidak melakukan itu jelas mereka sudah melakukan pelanggaran konstitusi menurut saya ya. SA yang dikenal itu peraturan PBM, peraturan bersama menteri, dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Ya. Itu ada memang klausul yang sangat membuka peluang terjadinya konflik di masyarakat. Justru yang ingin saya ketengahkan dalam kesempatan berbagai ini malah kita menyoroti soal SKB itu. Ya, surat keputusan bersama itu dengan yang memuat bahwa pendirian rumah ibadah dalam konteks mempertimbangkan minimal 90 orang sebagai pengguna tempat ibadah itu oke lah, bahkan bila perlu ditambah gitu. Jangan 90 ya, misalnya 200 gitu kan gitu. Sehingga memang fungsi dari rumah ibadah itu betul-betul terasa. Yang kedua, ada
di situ meminta izin dari tanda tangan penduduk setempat, yaitu 60 minimal 60 orang. Nah, inilah klausul yang kemudian kalau saya boleh jujur mengatakan dari dulu ini pemerintah melempar bola panas ke masyarakat. Hendaknya negara ini tidak melibatkan masyarakat loh dalam hal ini, melainkan itu kewajiban pemerintah melindungi kehidupan agama-agama yang sah di Indonesia ini. Cilegon ini pemerintahnya dan masyarakatnya yang getol menolak gereja itu agak, menurut saya, mohon maaf ini, saya katakan munafik gitu. Kenapa? Begitu mudah kegiatan-kegiatan pendirian karaoke lah, kemudian ada live show dengan penyanyi-penyanyi yang hot gitu, yang sure diizinkan. Tapi rumah ibadah seperti gereja diharamkan. Ini kan aneh bin koplak gitu. Kalau menurut saya yang meluncurkan akidah itu ya, kalau pada saat kita melihat biduan-biduan yang hot, yang seksi itu, daripada kita melihat rumah ibadah agama orang lain. Ini kemunafikan ini jangan dipelihara lah, memalukan gitu. Oke, saatnya Bunda berkomentar. Dari sekian banyak berita atau informasi yang sudah Bunda lihat, Bunda tidak pernah ngerasa heran sih, karena Bunda sudah terbiasa sebagai kaum minoritas mendapat penolakan-penolakan. Di sini Bunda ingin mengajak kalian semua sebagai umat yang tentunya pengikut Yesus yang setia, tidak perlulah kalian mengutuk mereka atau berkata-kata kasar terhadap mereka. Lebih baik kita mendoakan mereka semua, biar tangan Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, karena Tuhan Maha Pembolak-balik hati manusia. Dan semoga dengan kejadian ini Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang menolak pembangunan gereja, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Sehingga Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk memberi rezeki kepada mereka dan keluarga mereka, dan Tuhan selalu memberkati mereka beserta keluarga mereka. Lantas, untuk kita sendiri, jangan pernah goyah dan tetaplah teguh pada iman kita. Meski dalam kehidupan sehari-hari banyak godaan yang menerpa, tetapi percayalah, kerajaan Tuhan tidak akan pernah runtuh oleh apapun. Tuhan kita itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan bisa melakukan apapun. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah. Baik, mungkin sekian dulu penjelasan dari Bunda. Terima kasih untuk yang sudah menonton, yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan. Semoga video Bunda bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua. Terima kasih, berkah dalam.